Haleluya. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Apa kabar? Haleluya. Pastinya juga luar biasa, amin. Karena kita punya Yesus yang luar biasa. Haleluya. Walaupun dalam kehidupan seringkali kita menemukan begitu banyak tantangan ya, ujian. Tapi kita bersyukur bahwa Yesus senantiasa ada bagi kita, saudara. Dia tidak pernah meninggalkan, dia senantiasa memberikan kita kekuatan. Amin ya. Haleluya. Kita mau naikkan pujian ini, saudara. Sebagai keyakinan percaya kita bahwa Yesus senantiasa ada bagi kita di setiap langkah kehidupan kita. Haleluya. Kuatkan, amin. Kau kuatkan, aku bertahan, amin. Kau harapan dalam kesesakan, kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan, Engkau Allah Immanuel. Haleluya. Yesus, terima kasih Tuhan. Yesus, aku datang untuk menyembah, ku nyatakan Kau yang bertata dalam gelap, Kau sempurna, Kau cahaya bagiku. Amin. Kau kuatkan, aku bertahan. Amin. Kau harapan dalam kesesakan, Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan, Engkau Allah Immanuel. Kau kuatkan, kan aku bertahan. Amin. Haleluya. Dalam kesesakan, Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan, Engkau Allah Immanuel. Sekali lagi, Kau kuatkan, aku bertahan. Amin. Kau harapan dalam kesesakan, Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan, Engkau Allah Immanuel. Kau kuatkan, Kau kuatkan, aku bertahan. Amin. Kau harapan dalam kesesakan, Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan, Engkau Allah Immanuel. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan bahwa Engkau senantiasa ada bagi kami di setiap langkah kami Tuhan. Tidak pernah Engkau meninggalkan. Begitu cintanya Tuhan, begitu kasihnya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus.
Terima kasih Yesus. Haleluya. Immanuel. 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 Engkau besertaku. Immanuel. Immanuel, Immanuel, Engkau Allah besertaku. Immanuel, Immanuel, Immanuel. Saya undang kita pakai berdiri. Amin. Aku bertahan. Amin. Kau harapan dalam kesesakan. Kau tunjukkan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Kau kuatkan aku bertahan. Kau harapan dalam kesesakan. Kau tunjukkan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Engkau Allah Immanuel. Engkau Allah Immanuel. Haleluya, kami bersyukur Tuhan, berterima kasih buat segala kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Kami boleh ada semua karena anugerah-Mu Tuhan Yesus. Kami memulai ibadah pada sore hari ini Tuhan, dengan ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Haleluya. Haleluya. Kita mau tetap bersyukur ya saudara, karena kita punya Yesus. Amin. Bersyukur ya karena kita punya Yesus. Ya boleh salaman kiri kanan, depan belakang ya. Ku mau selalu bersyukur. Bersyukur. Ku bersyukur. Segala yang ku alami, ku mau tetap bersyukur. Amin. Senantiasa bersyukur. Segala yang ku alami hari tetap bersyukur. Amin. Senantiasa bersyukur. Hatiku kan bersuka, sebab hari ini hari yang terbaik. Amin. Haleluya. Ada di tangan-Mu, ada tangan yang indah. Amin. Ya, yang ku terima. Walau tubuhku diremukkan, walau jiwaku tergoyahkan, pujian takkan terhentikan. Kamu yang memberi penghiburan, akan ku
kan bersuka, sebab hari ini hari yang terbaik. Amin. Akan kupikul salibmu, kukulah kasih setiamu, ku bertahan, kau kuatku. Amin. Ku salibku, kukulah kasih setiamu, tahan, kau kuatku. Dan imanku, amin. Ku mau tetap senantiasa bersyukur, hatinya kehendakmu terjadi. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur, hatiku kan bersuka, sebab hari ini hari yang terbaik. Amin. Sebab hari ini hari yang terbaik. Sebab hari ini hari yang terbaik. Haleluya. Haleluya. Ya, puji Tuhan saudara ya. Satu hal yang paling kita syukuri adalah bahwa ada cinta Yesus di dalam kehidupan kita. Amin. Seperti pujian ini saudara. Ada cintanya. Saudara ikutin ya, surup-surup. Hari yang terindah ketika ku jumpa dengan Yesus yang menjadi kekasih hatiku. Walau banyak rintangan jalan yang dihadapkan, kasih-Nya jadi kuatku. Di hatiku ada cintanya, amin. Di hatiku ku cinta padamu.
padanya. Teguhku dalam imanku padanya. Amin, haleluya. Haleluya, silakan duduk Bapak Ibu. Haleluya. Kalau WLN saya selalu diledekin saudara sama itu, ngecek saudara. Katanya selalu lagunya zaman dulu. Sesuai orangnya katanya. Haleluya. Ya, puji Tuhan. Saya membuka ruang kesaksian buat saudara yang ingin menyaksikan cinta kasih Tuhan panjang 1 minggu ini, saudara. Wah, luar biasa. Shalom semuanya. Sebenarnya udah mau kesaksian dari lama. Papa juga udah minta, tapi aku kayak awalnya mikir-mikir dulu. Terus kemarin sempet kayak cerita-cerita sama temen yang sesama Kristen juga. Dan aku jadi mikir kayak, ya kenapa enggak kalau ngebagiin hidup kita yang dipimpin sama Tuhan kayak gitu. Tapi kata Papa kalau kesaksian jangan ngelantur, nanti kepanjangan. Jadi aku mau cerita tentang perjalanan aku dari awal lulus kuliah sampai saat ini kerja. Semuanya karena kasih Tuhan, karena kemurahan Tuhan. Jadi kan aku lulus kuliah itu dari Mei 2023. Mei 2023 itu aku graduation. Habis itu tapi dari sebelum Mei emang udah apply kerja karena emang mikirnya gak mau terlalu lama di rumah. Jadi kayak gak lama selesai lulus langsung kerja kayak gitu kan. Udah kayak interview kesana kesini gitu cari kerjaan, tapi memang belum ada yang srek dan belum ada yang pas gitu. Kemudian aku lulus bulan Mei itu interview di bulan Mei juga, dan akhirnya aku kerja di Juli 2023. Jadi cuma jedanya tuh 2 bulan aja, kemudian langsung dapat kerjaan gitu. Dan itu semuanya karena kasih kemurahan Tuhan pastinya, karena Tuhan kan pasti tahu yang terbaik buat hidup kita. Dan Tuhan tuh gak pernah kecepatan dan juga gak pernah terlambat gitu. Jadi aku ngerasa kalau mungkin Tuhan pengen aku istirahat dulu, gak langsung kerja langsung. Jadi kayak ada waktu di rumah juga buat keluarga dan lain-lain. Kemudian aku Juli kerja di bank. Itu tuh sebenarnya kayak pas apply tuh diminta untuk kayak ditanya siap nggak kalau ditempatin di mana aja gitu. Waktu itu ditanyanya tuh ada 3 tempat di Alam Sutra, Tebet sama Bekasi. Nah dan kita juga nggak bisa pilih, jadi kita harus siap mau ditempatin di mana aja gitu. Nah tapi puji Tuhannya aku ditempatin di Tebet, dan itu paling dekat dari rumah nenek aku di Jakarta Pusat. Nggak kebayang kalau misalkan emang harus kerjanya di Alam Sutra atau Bekasi, pasti mau nggak mau harus ngekos karena kan lumayan jauh juga. Tapi Tuhan kasih aku tempatnya di Tebet, dan itu sangat bisa dijangkau banget sama Gojek atau Transjakarta, atau enggak kalau mau sih KRL juga bisa gitu. Dan pas aku tahu aku ditempatin di Tebet, aku jujur seneng gitu. Terus aku kan itu berarti di Tebet itu sampai November 2023. Terus tiba-tiba sama atasan tuh dikasih tahu kalau mendadak harus pindah cabang di Desember. Pas itu tuh aku kayak takut banget dan kayak nanya ke Tuhan kenapa aku harus pindah cabang, sedangkan aku tuh udah seneng banget di Tebet gitu, kayak teman-temannya suportif semua, atasannya suportif semua, dan
ya pokoknya enak deh. Aku sempat kayak nanya ke Tuhan kayak kenapa harus pindah, sedangkan harus adaptasi lagi dan belum tentu di cabang yang baru itu akan se-welcome di Tebet gitu. Abis itu diumuminnya mendadak juga kalau aku tuh ditempatinnya di Sawah Besar. Sawah Besar itu dekat sama Pasar Baru. Nah, pas itu aku kayak awalnya nggak tahu Sawah Besar itu di mana karena kurang familiar namanya. Aku taunya Pasar Baru, Taman Sari gitu. Tapi kalau Sawah Besar aku nggak tahu. Nah, terus pas aku tahu itu, aku kayak bingung juga sih kayak kenapa ditempatin di situ. Terus pas dikasih tahu juga sama atasan aku kalau ternyata teman dekat aku banget nih di Tebet juga pindahnya di cabang yang sama di Sawah Besar juga. Jadi aku kayak lumayan lega karena punya teman di sana jadi nggak terlalu sendirian banget. Terus ternyata singkat cerita aku masuk ke sana ke Sawah Besar dan ternyata se-welcome itu dan sebaik itu. Dan kalau bank itu kan sebenarnya ada kayak size-nya ya, misalkan cabang M, L, small atau L atau XL itu dilihatnya dari jumlah nasabah prioritas sebanyak apa di cabang itu gitu. Nah ternyata di cabang Sawah Besar itu tuh cabang XL di mana lumayan banyak nasabah prioritasnya di sana. Jadi fasilitas yang didapetin buat karyawannya juga oke banget gitu di cabang itu. Dan aku menyadari setelah aku di sana kalau ya udah kita nggak perlu terlalu worry gitu kalau emang Tuhan minta kita pindah tempat ya udah ikutin aja, Tuhan pasti tahu yang terbaik buat kita gitu. Jadinya aku pindah ke cabang itu juga sangat amat bersyukur dan senang banget karena juga nggak kalah suportif orang-orangnya di sana dibandingkan di tempat aku yang sebelumnya yaitu di Tebet juga. Nah terus tentunya namanya kerjaan pasti nggak ada yang enak-enak aja ya, pastinya ada masanya turun, terus juga kan harus memenuhi target setiap bulannya, ada masanya kayak pengen nangis banget sampai nangis di toilet itu tuh ada banget, tapi ya udah itu emang harus dilalui aja. Terus itu kan aku masih training tuh, belum karyawan tetap kan. Belum karyawan tetap dan training itu habisnya di bulan Mei tahun ini, Mei 2024. Tapi aku memutuskan untuk nggak lanjutin. Aku bilang ke manajer aku kayaknya aku nggak mau lanjut. Karena kalau lanjut itu harus ikatan dinas 2 tahun. Jadi kayak selama 2 tahun ke depan sampai 2026 tetap di situ gitu. Tapi aku mikir kayaknya aku mau cari tempat lain, maksudnya mau cari opportunity yang lebih baik dan segala macem. Akhirnya kayak sampai manajer aku nanya, kayak sempet kayak kaget juga sih, dia bilang kenapa lu kan bagus, baik-baik aja gitu, kenapa mau pindah. Tapi aku kayak ya aku mau cari tempat lain yang mumpung masih muda, kayak aku mikir aku mau explore gitu. Akhirnya di akhir Mei 2024 itu farewell, kayak sama manajer aku diajak makan-makan gitu buat perpisahan. Dan di situ aku sama teman aku yang barengan keluarnya juga, kita kayak satu divisi kayak sharing dan kayak nangis-nangisan bareng gitu. Pokoknya kayak sedih juga, senior aku juga kayak merasanya ini anak Gen Z nih baik gitu, nggak ngerepotin atau segala macam. Jadi dia juga kayak lumayan merasa kehilangan kalau aku sama temen aku keluar gitu. Jadi itu lumayan sedih sih. Terus ya udah akhirnya keluar dan aku jujur pas keluar itu gambling karena belum dapat kerjaan lagi. Jadi emang keluar tuh sambil masih apply juga gitu. Emang sih sebenarnya kalau dilihat lu mau nganggur sampai berapa lama, sedangkan yang di depan mata tuh udah ada gitu yang jelas. Tapi aku percaya kayak Tuhan pasti kasih yang terbaik lah buat aku dan juga aku merasa kayak ya aku mau banyakin waktu juga sama keluarga di rumah karena kalau kerja kan jadi jarang pulang juga kan.
Jadi aku pulang, selama nggak kerja itu aku di rumah. Terus akhirnya singkat cerita aku dapat kerjaan yang baru dan tanggal 10 ini hari Rabu besok, nah itu baru kerja lagi. Dan secara benefitnya juga lebih oke daripada yang sebelumnya dan aku nggak nyangka sih kalau aku bakal bisa dapat kerjaan secepat itu karena tentunya kan zaman sekarang ini kan cari kerja juga nggak gampang tapi Tuhan Yesus kayak tahu mungkin lu jangan kelamaan di rumah deh. Jadi ya Tuhan udah cepet ngasih aku kerjaan yang baru gitu. Dan yang bikin aku merasa sangat bersyukur itu awalnya aku awalnya bersyukur tapi enggak yang bersyukur gimana-gimana. Tapi kemarin aku sempet kayak cerita-cerita sama teman aku. Jadi dia tuh baru masuk ke BCA. Nah dia itu lulusan UMN S1. Tapi seangkatan dia yang satu divisi sama dia itu ternyata pada lulusannya tuh S2 Inggris, S2 Singapura gitu-gitu. Terus dia bilang kayak lu harus bersyukur karena di luar sana yang padahal sebenarnya udah S2 tapi lebih susah cari kerja daripada lu kayak gitu. Akhirnya aku merasa kayak aku bersyukur banget Tuhan gak biarin aku lama-lama di rumah karena aku percaya kayak Tuhan tuh merhatiin detail banget setiap kehidupan anak-anaknya dan balik lagi gak ada yang kecepatan dan gak ada yang terlalu lama bagi Tuhan. Jadi ya terus dijalanin aja dan tetap bersyukur karena Tuhan berarti kan secara nggak langsung udah percayain aku untuk kerja di tempat yang baru, otomatis aku juga harus gunakan kesempatan itu secara baik-baik dan secara maksimal kayak gitu dan apa yang kita dapat, apa yang harus jalanin ya dijalanin aja kayak gitu. Biar juga papa mama juga nggak terlalu menanggung aku di rumah terlalu lama. Jadinya aku bisa kerja dan biar bisa tentunya keinginan setiap anak-anaknya kan pengen ngebahagiain orang tua, itu salah satunya. Jadi itu cerita yang ingin aku sampaikan kalau perjalanan aku selama kerja ini nggak lepas dari pertolongan tangan Tuhan dan kemurahan Tuhan. Kasih. Ya, salam buat papahnya ya. Haleluya. Kalau saudara mungkin sama perasaannya punya anak perempuan saudara. Itu luar biasa banget ngelepasnya ya. Tapi saya bersyukurnya banget bahwa mereka benar-benar mandiri di luar ekspektasi saya gitu loh. Sampai bekerja magang di Kopi Kenangan, kerja magang di hotel, bebersih jadi cleaning service. Saya bilang, wih ini kalau bilang sama saya pasti dilarang saudara. Anaknya gak pernah bilang, udah selesai baru bilang. Saya bilang kenapa gak bilang, takut gak dikasih gitu ya. Tapi luar biasa memang ya. Ya itulah pertolongan Tuhan yang luar biasa ya kita alami. Pasti anak-anak kita tetap dipelihara dan dijaga Tuhan. Amin. Ada lagi saudara yang mau kesaksian? Nah, yang ulang tahun? Sultan ulang tahun kemarin? Enggak ya? Ulang tahun. Ya, buat yang bacakan pengumuman. Ya, haleluya. Haleluya, shalom. Puji Tuhan, kita bersyukur masih tetap semangat ya. Semangat untuk beribadah. Karena kita percaya ibadah itu bagian dari rekreasi kita. Ya, refreshing kita. Untuk kita memuji Tuhan, untuk kita mendengarkan firman Tuhan. Ada sesuatu yang baru Tuhan berikan di dalam kehidupan kita, amin. Ya, kita beribadah saat memuji Tuhan bukan melihat jemaat yang ada di atas mimbar. Bukan melihat orangnya, tapi kita melihat ketika kita memuji Tuhan, isi dari pesan pujian itu apa. Ya, karena itu bagus banget gitu, bagaimana kebaikan Tuhan itu secara luar biasa bagi hidup kita. Kita juga nggak melihat Bapak Cepi yang gantengnya luar biasa. Ya, nggak gagal fokus gitu sama gantengnya Pak Cepi. Tapi kita mau melihat firman-Nya yang disampaikan. Ya, karena Tuhan akan berikan
bagi kita kekuatan, sesuatu yang baru tentang kasih karunia yang kita terima ya. Dan selamat buat anak-anak remaja yang sudah diterima, yang sudah lulus ya. Diterima SMP ya, Yale, dan SMA juga ada Dennis dan Edson ya. Dan kita percaya kalian ditempatkan dimanapun Tuhan itu sudah dalam anugerah Tuhan ya, untuk tetap belajar, untuk meraih ilmu dan prestasi. Yang sudah bekerja juga Erin, selamat ya. Kita semuanya pastinya Tuhan sudah berikan bagi hidup kita yang terbaik bagi kita semuanya ya. Ada beberapa pengumuman yang akan disampaikan. Ya, ada ibadah Grace Youth Generation atau anak-anak remaja setiap hari Sabtu jam 7 di sekretariat ya. Walaupun mungkin kita melewati rumput-rumput yang memang belum dibabat dalam bahasa Mandarin. Ya, tapi kita tetap semangat ya buat anak-anak remaja ya. Sultan luar biasa ya. Kita semuanya anak-anak remaja luar biasa ya untuk menerima firman-Nya, kasih karunia Tuhan. Ada super kid juga ya, tetap semangat di setiap hari Minggu jam 5:30. Setelah ini ya, walaupun mungkin saat ini saya ngajar super kid sendiri gitu, tapi saya mau tetap bersyukur ya. 1 orang, 2 orang tetap saya layani ya. Karena itu udah Tuhan yang kasih kepercayaan buat saya dan kita semua yang melayani. Dan ada jadwal pelayanan untuk minggu depan. Untuk kasir dilayani keluarga Bapak Piker Nainggolan, worship leadernya Melvin, singernya Jordi dan Hendra, pengumuman Saudara Sultan, kolektan Ibu Ane dan Ibu Santi, dress code-nya batik. Baik, tidak ada lagi pengumuman, kita akan memberikan persembahan. Haleluya. Bapak, kami bersyukur atas kasih-Mu, atas kebaikan-Mu yang luar biasa bagi hidup kami. Kami bersyukur untuk karya-Mu yang besar. Engkau yang memberikan anugerah dalam kehidupan kami. Engkau yang memberkati kehidupan kami ya Bapa. Engkau selalu menyertai di setiap perjalanan hidup kami ya Bapa. Kami percaya Tuhan, Engkau selalu menolong kehidupan kami Tuhan. Di saat kami membutuhkan sesuatu, tapi Engkau Allah yang ada dalam hidup kami. Yang membawa hidup kami Tuhan untuk selalu berharap dan berserah kepadamu Tuhan. Sebab Engkaulah segalanya dalam hidup kami Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, Engkau yang menyertai kehidupan kami ya Bapa. Dan kami percaya Tuhan, kami ditempatkan di tempat ini di dalam ibadah persekutuan Tuhan. Kami menerima kasih karunia, kami menerima firman yang disampaikan Tuhan untuk setiap kami mengerti Engkau adalah Tuhan dan Juru Selamat di dalam kehidupan kami. Engkau adalah Allah yang luar biasa memberikan segalanya bagi hidup kami. Tak lupa juga kami berdoa untuk Bapak Gembala kami, Bapak Cepi Tuhan. Engkau yang memberikan kekuatan, memberikan kesehatan ya Bapak, dengan keluarganya Tuhan, istri dan anak-anaknya ya Bapak. Engkau yang selalu memberikan perlindungan Tuhan Yesus. Dan kami percaya Engkau memberikan hikmah dan pewahyuan yang baru Tuhan, untuk setiap kebenaran firman-Mu yang disampaikan itu menjadi kekuatan, menjadi rema dalam kehidupan kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan, sebentar kami mau memberikan persembahan berkat yang Kau berikan di dalam kehidupan kami. Kami percaya Tuhan untuk persembahan ini untuk pekerjaan di tempat ini Tuhan. Kau memberkati gereja ini, memberkati setiap kami semuanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Amin. Yang bertugas bawa kantong persembahan. Haleluya. Kita mau naikkan satu pujian. Jiwaku tenang bersama
pertanyakan pujian ini dari awal. Saya undang kita bangkit berdiri. Rohmu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersamamu dalam naunganmu. Ku buka hati jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Amin Yesus, di altarmu menyembahmu. Ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altarmu menyembahmu. Ku buka hati untuk jamahanmu. Amin. Kau ambil alih Tuhan di altarmu menyembahmu. Sekali lagi ku buka hati berserah penuh di hadirat. Ambil alih seluruh hidup, di altarmu menyembahmu, di altarmu menyembahmu, di altarmu menyembahmu. Haleluya. Bapak terima kasih. Sungguh kami sangat bersyukur untuk kesempatan yang luar biasa sore hari ini. Terima kasih Bapak untuk kasih dan anugerah-Mu yang selalu baru atas keberadaan hidup kami. Terima kasih untuk penyertaan Tuhan yang ajaib dalam hidup kami. Pemeliharaan Tuhan yang ajaib. Bahkan pertolongan Tuhan yang luar biasa. Di saat ada begitu banyak tantangan, ada masalah, ada persoalan, kami boleh melihat campur tangan Allah. Kekuatan Allah terus dinyatakan dalam hidup kami. Penghiburan Allah, kelegaan yang daripada Allah, damai sejahtera yang daripada Allah, terus mengalir memenuhi keberadaan hati kami. Terima kasih Bapa. Nyatakan apapun yang menjadi kerinduan-Mu di tengah-tengah kami umat-Mu Tuhan. Sehingga hari ini kami semuanya diberkati oleh Tuhan. Yang lemah dikuatkan oleh Tuhan, yang sakit dijamah dan disembuhkan oleh Tuhan. Dan apapun yang kami alami hari-hari ini, kami percaya ada Tuhan di tengah-tengah hidup kami. Yang siap untuk melakukan begitu banyak perkara yang luar biasa. Terima kasih Bapa, kami percaya kebaikan Tuhan terus dinyatakan di tengah-tengah hidup kami. Karena Engkau Allah yang sangat mengasihi kami. Engkau Allah yang sangat mencintai hidup kami Bapa. Sehingga setiap kami boleh merasakan kebaikan-Mu yang luar biasa. Terima kasih Bapa, mari Tuhan memberkati setiap kami. Apapun keberadaan kami yakin dan percaya Tuhan Kau Allah memberkatinya. Terpujilah Engkau Bapa, kami akan menyambut kebenaran firman-Mu dengan penuh ucapan syukur. Di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya. Semua yang percaya, mari sama-sama katakan amin. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Puji nama Tuhan, semuanya diberkati, amin. Kasih tepuk tangan dulu dong untuk tim PW kita. Ya, luar biasa. Puji Tuhan, ya. Saya percaya hari-hari ini Bapak Ibu Saudara kita diperhadapkan terus dengan begitu banyak hal yang
Allah ingin supaya kita mengalami begitu banyak kebaikan dan pertolongannya yang luar biasa. Sekalipun mungkin tantangannya banyak, saya percaya pertolongannya juga lebih banyak. Amin. Ya, sebagaimana kesaksian tadi, sebagaimana pujian tadi, ada begitu banyak hal yang Allah ingin lakukan di tengah-tengah kehidupan kita. Nah, sore hari ini saya rindu membawa Bapak Ibu Saudara untuk menikmati akan kebenaran firman Allah yang saya percaya akan terus menjadi berkat buat kita. Amin. Karena Allah yang kita sembah adalah Allah yang sungguh-sungguh nyata. Jadi tema hari ini adalah God is real. Amin. Allah itu nyata. Jadi senggol kiri kanan saudara dulu, katakan Tuhan itu nyata. Amin. Haleluya. Sehingga dengan demikian saya percaya ada banyak kita harusnya mengalami Tuhan lebih lagi. Karena Tuhan bukan cuma Tuhan yang ada nun jauh di sana, tapi Dia adalah Tuhan yang rindu untuk datang menghampiri Bapak Ibu Saudara. Amin. Dia rindu untuk membawa kita untuk menikmati berkatnya yang luar biasa, kebaikannya ingin dinyatakan terus dalam kehidupan kita. Jadi apapun tantangan saudara hari-hari ini, saya percayakan Tuhan akan lakukan perkara yang luar biasa. Amin. Oke, kita akan buka di dalam 1 Yohanes pasal yang pertama, ayatnya yang pertama. Bapak Ibu Saudara perhatikan di situ. Ya. Yohanes pasal yang pertama, ayatnya yang pertama, Bapak Ibu Saudara. Ya, perhatikan Bapak Ibu Saudara, saya percaya ini akan jadi berkat buat kita dengan luar biasa ya. Oke, 1 Yohanes 1 ayat yang pertama. Dikatakan di situ, ya apa yang telah ada sejak semula, yang telah kami dengar dan yang telah kami lihat dengan mata kami, yang telah kami saksikan dan yang telah kami raba dengan tangan kami tentang firman hidup. Itulah yang kami tuliskan kepada kamu. Ayat yang kedua dikatakan di situ. Hidup itu telah dinyatakan dan kami telah melihatnya dan sekarang kami bersaksi dan memberitakan kepada kamu tentang hidup kekal yang ada bersama-sama dengan Bapa dan yang telah dinyatakan kepada kami. Ayat yang ketiga. Apa yang telah kami lihat dan yang telah kami dengar itu kami beritakan kepada kamu juga. Supaya kamu pun beroleh persekutuan dengan kami. Dan persekutuan kami adalah persekutuan dengan Bapa dan dengan anaknya Yesus Kristus. Ayat yang keempat. Dan semuanya ini kami tuliskan kepada kamu. Supaya sukacita kami menjadi apa? Sempurna. Nah Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, ini sesuatu hal yang luar biasa yang Tuhan ingin nyatakan tengah-tengah kita. God is real. Ya, Rasul Yohanes menuliskan hal ini kepada kita hari ini untuk supaya Bapak Ibu Saudara juga bisa merasakan, mendengar dan menikmati apa yang dia alami. Bagaimana dia nyatakan bahwa Allah itu nyata, sesuatu yang nyata, yang telah didengar, yang telah dilihat oleh mereka, yang telah diraba oleh tangan mereka, bahkan mereka mengalami begitu banyak hal yang luar biasa. Sehingga Rasul Yohanes ini menuliskannya, sehingga menjadi berkat hari ini buat kita. Nah inilah yang ingin dinyatakan di tengah-tengah kehidupan kita Bapak Ibu Saudara, bahwa ketika ada masalah persoalan, ketika ada tantangan, saya ingin sampaikan God is real, dia ada, dia nyata, dan dia ingin melakukan perkara-perkara yang luar biasa. Dimana ketika banyak masalah, banyak persoalan Bapak Ibu Saudara, kita percaya mungkin ada begitu banyak kebingungan, ada begitu banyak kekhawatiran, ada begitu banyak ketakutan yang membuat kita tidak merasakan God is real, Allah itu nyata. Tetapi Rasul Yohanes ingin mengingatkan kita bahwa dia sungguhnya nyata dan dia ingin di dalam setiap masalah persoalan kita merasakan nyatanya Tuhan itu yang luar biasa. Mungkin kita hari-hari ini tidak memahami tentang situasi kondisi yang kita alami, tetapi kita tetap mempercayai bahwa Tuhan itu nyata. Dia rindu untuk melakukan perkara-perkara yang luar biasa dalam hidup kita. Sehingga saya yakin dan percaya ada banyak orang hari-hari ini Bapak Ibu Saudara akan mengalami begitu banyak kenyataan di mana Tuhan campur tangan dalam hidupnya. Amin. Kenyataan di mana Tuhan akan melibatkan dirinya di dalam kehidupan setiap masalah kita. Kenyataan di mana Tuhan ingin melakukan perkara yang dahsyat dalam kehidupan kita. Sehingga dengan demikian maka ada begitu banyak kemuliaan Allah dinyatakan dalam hidup kita. Jadi senggol kiri kanan saudara, katakan Tuhan itu nyata. Amin. Haleluya. Berikan tepuk tangan dulu deh bagi Allah kita yang luar biasa. Nah saya ingin sampaikan Bapak Ibu Saudara hal ini kenapa? Karena ada banyak orang seringkali ya ketika mereka sudah mungkin rajin ke gereja, dengar firman ya. Lalu mereka di dalam perjalanan kehidupan mereka ada masalah, ada persoalan. Dan mereka belum merasakan kalau God is real.
Ya, mereka belum merasakan kalau Allah itu nyata dalam hidup mereka. Jadi mereka masih coba untuk melakukan berbagai macam cara untuk bagaimana supaya Allah itu nyata. Nah, ini yang sering kali terjadi. Ayat 1 Yohanes 1 ayat 1 ini menekankan bahwa Yohanes dengan para rasul mengalami sebuah persekutuan dengan Tuhan, sebuah perjumpaan dengan Kristus, Sang Firman yang sungguh-sungguhnya nyata. Dan bagaimana ketika mereka mengalami masalah, mengalami persoalan, mereka boleh melihat campur tangan Allah yang sangat luar biasa. Jadi dia ingin menyatakan Bapak Ibu Saudara bahwa kehadiran Kristus bagi kita orang percaya, ya, apa sih maknanya? Maknanya adalah Bapak Ibu Saudara akan diperhadapkan dengan keberadaan di mana saudara akan merasakan kehadiran Kristus. Nah, kalau kehadiran Kristus nyata dalam hidup saudara, tantangan sebesar apapun, masalah sebesar apapun, saudara akan menghadapinya dengan apa? Ucapan syukur. Dengan rasa damai, dengan rasa ketenangan yang luar biasa, dengan tidak ada kekhawatiran, ketakutan yang saudara mungkin hari-hari ini rasakan. Kenapa? Karena saudara percaya, ada siapa? Ada Tuhan di tengah-tengah masalah persoalan saudara. Amin. Nah, seringkali yang menjadi masalahnya, ada banyak orang seringkali mendengar hal yang berbeda. Sehingga mereka tidak menyadari kalau Tuhan itu nyata. Dan dia ingin berjumpa dengan kita. Dia ingin bersekutu dengan kita. Dia ingin kita menikmati kehadirannya. Ada banyak keberadaan ini terjadi, kenapa? Karena hari-hari ini ada banyak orang seringkali mendengar, Bapak Ibu Saudara, bahwa mereka harus melakukan sebuah usaha untuk bisa bersekutu dengan Allah. Nah, agama mengajarkan hal ini. Iya. Agama adalah usaha manusia untuk coba bersekutu dengan Allah. Bagaimana caranya untuk kita bisa bersekutu dengan Allah? Bagaimana caranya untuk kita bisa mengendalikan Allah, ya, untuk dapat melakukan pertolongan dalam hidup mereka? Bagaimana Allah itu kita bisa atur sedemikian rupa untuk dia melakukan mujizatnya dalam hidup kita? Jadi ketika kita sering kali mendengar usaha manusia untuk mencari Allah, bersekutu dengan Allah dengan cara-cara mereka, ini yang sering kali membuat kita Bapak Ibu Saudara yang mungkin hari-hari ini belum merasakan God is real, masih dipenuhi dengan kebingungan. Ketika masalah persoalan datang, gimana lagi, apa lagi ya? Karena iman kekristenan mengajarkan bahwa bukan kita yang berusaha untuk mencari Allah, tetapi sesungguhnya Allah itu sendirilah yang datang mencari kita. Amin. Iya, bukan karena kitanya layak untuk ditemui, bukan karena kitanya kudus untuk ditemui, bukan karena kitanya udah hidup benar untuk ditemui, tapi karena kasihnya yang besar kepada kita. Amin. Sehingga dengan demikian maka saya percaya ada begitu banyak hal yang luar biasa ketika saudara menyadari bahwa ternyata bukan usaha kita loh yang bisa menarik Allah untuk berjumpa dengan kita. Tapi apa? Usaha siapa? Usaha Allah yang datang mencari kita orang berdosa. Ya, dengan apa? Dengan datang menjelma menjadi manusia supaya kita memiliki persekutuan yang intim dengan Allah. God is real. Dimulai bukan dari usaha kita, Bapak Ibu Saudara. Iya, untuk bersekutu dengan Allah dengan segala cara kita, dengan cara penyembahan kita, dengan cara apa-apa yang kita mungkin lakukan supaya Tuhan hadir di tengah-tengah kehidupan kita. Tetapi dengan iman Kristen yang benar, yang sesungguhnya, di mana kita diajarkan bahwa Allah lah justru yang datang mencari kita. Dengan usahanya yang luar biasa, menjelma menjadi manusia, rela berkorban untuk mati di atas kayu salib. Dia ingin supaya terjadinya sebuah perjumpaan kita dengan Allah. Sehingga kita bisa memiliki persekutuan yang intim dengan Allah. Ada banyak orang berusaha untuk menyucikan diri dulu Bapak Ibu Saudara. Untuk dia bisa berjumpa dengan Allah. Makanya kalau ditanya, kenapa udah lama gak ke gereja? Waduh, loba dosa Pak. Ya kan gitu. Masih banyak dosa. Jadi gimana caranya? Dia coba untuk menguduskan dirinya dengan berbagai macam cara. Supaya kalau udah kudus baru dia datang ke gereja. Sedangkan Tuhan datang dalam dunia bukan mencari orang kudus. Bukan mencari orang benar. Dia datang mencari orang berdosa. Amin.
Iya, supaya ketika mereka berjumpa dengan Tuhan, mereka boleh dapat melihat bahwa Dialah ya yang sanggup untuk menguduskan kehidupan orang berdosa. Amin. Kita lihat di sini Bapak Ibu Saudara, pada suatu ketika Tuhan Yesus pernah menjumpai seorang perempuan Samaria lagi ya ngambil air di sumur di siang bolong ya. Siapakah perempuan ini? Ini bukan perempuan baik-baik. Dikatakan perempuan ini adalah perempuan berdosa. Punya suaminya berapa? 5 tambah satu lagi jadi berapa? 6. Jadi dari kondisi itu kita bisa melihat bahwa perempuan ini adalah perempuan yang sedang mengalami sebuah masalah pergumulan dalam hidupnya yang begitu luar biasa. Dia sedang mencari sesuatu yang bisa memuaskan hidupnya. Dan dia berpikir dengan kawin lagi, cari lagi, itu akan memuaskan dirinya. Tapi ternyata masih belum cukup untuk memuaskan dirinya. Karena dia mencoba dengan segala usahanya untuk dia menemukan yang namanya kepuasan di dalam keberadaan dunia itu. Tetapi saya ingin sampaikan Bapak Saudara, dia dikatakan perempuan berdosa, datang ambil air aja siang bolong. Kenapa? Karena kalau datang pagi dia ketemu sama ibu-ibu yang lain, dia rasanya malu karena dia merasa dirinya orang berdosa, orang yang enggak benar. Jadi pembicaraan banyak orang. Dia merasakan bukan lagi secara pribadinya, tapi di lingkungannya pun dia terkenalnya sebagai orang berdosa. Nah, keberadaan ini yang membuat dia akhirnya jadi pribadi yang ya insecure, pemalu, rendah diri, mungkin dia nggak mau ketemu orang, Bapak Ibu Saudara, ya. Dalam kondisi seperti ini, tahukah Bapak Ibu Saudara, Allah yang kita sembah adalah Allah yang baik. Amin. Amin. Iya, sekalipun dia tempatnya jauh banget di sebuah daerah yang mungkin tidak akan pernah dikunjungi oleh orang-orang ya yang punya niatan baik, Bapak Ibu Saudara, tapi Tuhan kita luar biasa. Kita lihat di dalam Yohanes pasal yang keempat, ayat yang kedua dimulai. Ya, pada satu ketika Tuhan Yesus ya meninggalkan Yudea dan kembali lagi mau ke Galilea. Ada sebuah jalan pintas yang membuat mereka sampai ya di tempat itu dengan cepat. Tetapi apa yang terjadi dari ayat ini kita bisa baca. Ayat yang ketiga. Ya. Yohanes pasal berapa? Yang keempat ayat yang kedua, sorry. Ya. Iya. Sorry, ini TB berbeda ya. Perempuan Samaria ini. Oke, perempuan Samaria di mana adanya? Ya, oke. Yohanes 4 ayatnya yang keberapa tadi? Ayatnya yang ke-3. Coba lihat, sorry. Oke, ya, dimulai dari ayat yang ketiga. Pas nih sini. Dikatakan di situ, perempuan Samaria ya kisahnya, Bapak Ibu Saudara bisa tulis nanti di rumah dari ayat yang pertama sampai ayat yang ke-42. Ya, di ayat yang pas ini, ayat yang ketiga, dikatakan Yesus ia pun meninggalkan Yudea dan kembali kemana? Ke Galilea. Ya, dari Yudea dia dari perjalanan pelayanan dia mendatangi daerah yang namanya Galilea. Ya, dia sebetulnya ada jalan pintas untuk menuju ke sana. Tetapi dikatakan ayat selanjutnya Bapak Ibu Saudara, ya dituliskan di situ. Coba perhatikan. Ya, ayat yang berapa? Ayat yang keempat. Dikatakan ia harus melintasi daerah apa? Samaria. Ya, ada kata-kata ia harus melintasi daerah Samaria. Kota Samaria, daerah Samaria ini adalah daerah yang biasanya dihindari oleh orang-orang Yahudi. Karena kenapa? Ya mungkin Tuhannya juga berbeda, tapi yang lebih daripada itu, Samaria ini adalah orang-orang yang dikatakan sebagai orang-orang campuran. Di mana orang Yahudi biasanya menikah dengan orang Moab, Bani Amon, dan orang-orang yang ada di daerah tersebut, Bapak Ibu Saudara. Nah, orang-orang ini yang tidak asli Yahudi, namanya orang
Samaria. Dan orang-orang Yahudi enggak mau dekat dengan mereka. Bahkan mau melintasi wilayah mereka, mereka pun enggak mau. Mungkin ini kayaknya kayak ada orang-orang kalau misalnya melintasi sebuah keberadaan, ya takut kena kutuk gitu ya. Ya, takut apa? Ciong mungkin Bapak Ibu Saudara ya. Kalau memasuki wilayah itu. Jadi enggak ada orang yang mau ke sana. Tapi dikatakan Yesus harus melintasi daerah Samaria. Ngapain Tuhan Yesus harus melintasi daerah itu? Karena dia ingin menjumpai satu perempuan Samaria, perempuan berdosa yang punya suami berapa? 5 tambah 1 ada berapa? 6. Seorang yang lagi berdoa, apa orang yang berdosa? Orang yang berdosa. Perhatikan Bapak Ibu Saudara. Bukan usaha perempuan ini untuk membenarkan dirinya supaya Yesus datang. Tapi usaha siapa? Usaha Yesus yang mau datang. Bahkan harus datang ke wilayah itu untuk menjumpai orang berdosa ini. Supaya mereka berjumpa dengan Yesus. Amin. Ini hal yang luar biasa. Jadi apapun keberadaanmu saudara, seberapa besar dosamu, hari ini saya ingin sampaikan, Yesus mengasihi engkau. Amin. Iya, Yesus akan datang menghampiri engkau, dia ingin melakukan sebuah perjumpaan dengan engkau. Amin. Jadi senggol kiri kanan saudara katakan, Yesus mau berjumpa dengan engkau. Amin. Haleluya. Iya. Jadi hari ini saya ingin sampaikan, dia mengasihi perempuan berdosa. Dia ingin supaya perempuan ini mengalami perjumpaan dengan dia. Dan apa yang terjadi Bapak Ibu Saudara ketika perempuan ini mengalami perjumpaan dengan Yesus, sesuatu terjadi dalam kehidupannya. Seorang perempuan berdosa yang pemalu, yang insecure, yang gak percaya diri, yang gak mau ngobrol mungkin sama orang lain karena aibnya yang begitu rupa Bapak Ibu Saudara. Ketika dia mengalami sebuah perjumpaan dengan Yesus, terjadi sesuatu. Iya, kekristenan yang sejati berbicara tentang apa? Penyediaan dan penyertaan Tuhan di dalam setiap waktu. Ada sebuah perjumpaan yang membuat perempuan ini mengalami sebuah perubahan yang luar biasa. Yang tadinya pemalu, yang tadinya insecure, yang tadinya nggak percaya diri, yang tadinya mungkin penuh dengan ketakutan untuk diomongin orang. Ya Bapak Ibu Saudara, boro-boro mau ngobrol sama orang. Tiba-tiba terjadi perjumpaan dengan Yesus mengubah keberadaannya. Dia yang tadinya enggak menyampaikan begitu banyak hal, hari itu dia menyampaikan sesuatu. Dia bersaksi tentang Kristus. Amin. Dia bersaksi tentang Mesias. Sehingga banyak orang di tempat itu mendengar tentang Mesias. Mendengar tentang juru selamat. Wow, luar biasa banget ya. Ini sesuatu yang luar biasa. Jadi terjadi sebuah perjumpaan yang mengubahkan keberadaan kehidupannya. God is real. Allah itu nyata. Ketika saudara merasakan hal ini, ketika saudara sadar bahwa iman kekristenan mengajarkan bukan usaha kita yang mencari Allah, tetapi kita menyadari bahwa Allah lah yang datang mencari kita orang berdosa, ya, maka saya ingin sampaikan akan terjadi sebuah perjumpaan. Saudara sadar, ya apapun keberadaanmu, ternyata Tuhan ingin menjumpai saudara. Amin. Ketika engkau mengalami perjumpaan dengan Tuhan, Tuhan ingin mengubah keberadaan hidupmu. Yang tadinya orang-orang biasa, mungkin enggak percaya diri, mungkin khawatiran, mungkin penuh dengan ketakutan. Hari ini ketika engkau merasakan God is real, ada begitu banyak perubahan besar terjadi dalam hidup saudara. Amin. Ada begitu banyak perubahan yang luar biasa terjadi dalam kehidupan perempuan ini. Yang tadinya malu-malu, yang tadinya mungkin waduh gak percaya diri, yang tadinya mungkin gak ada sesuatu pun yang bisa mungkin dia ceritakan. Hari itu perjumpaan mengubah keberadaan hidupnya menjadi luar biasa. Dia menjadi saksi di mana banyak orang berjumpa dengan Kristus. Hari ini apapun keberadaan Bapak Ibu Saudara, percayalah Allah mencari saudara. Amin. Allah rindu berjumpa dengan saudara. Jadi senggol kiri kanan saudara. Jangan nunggu lama-lama. Amin. Haleluya. Ya, kita mau menerima dia sebagai Tuhan dan Juru selamat kita. Sehingga dengan demikian ini akan mengubah keberadaan kita untuk dapat memiliki persekutuan yang intim dengan Allah. Wow, ini kerinduan Tuhan yang sangat luar biasa sekali. Ya.
Nah, apalagi Bapak Ibu Saudara, mungkin ketika Bapak Ibu Saudara membaca di dalam Kisah Rasul, ada sebuah kisah yang luar biasa bagaimana Rasul Paulus, Rasul Silas ketika mereka mengadakan sebuah pelayanan yang luar biasa, akhirnya harus dipenjara dan mereka dipasung ya. Perjumpaan mereka dengan Kristus pada waktu itu, Bapak Ibu Saudara, bukan dalam kondisi Rasul Paulus atau Saulus ini lagi dalam kondisi sebagai orang benar. Tapi justru dia lagi apa? Lagi melakukan sebuah keberadaan kegiatan agama yang menentang Kristus. Tapi ketika dia berjumpa dengan Kristus melalui cahaya yang menyilaukan dan Allah berkata kepada dia, terjadi sebuah apa? Perubahan. God is real. Orang berdosa seperti Saulus ini Tuhan juga hampiri. Apalagi Bapak Ibu Saudara. Amin. Tuhan rindu membawa Bapak Ibu Saudara untuk berjumpa dengan dia. Mengalami sebuah keadaan yang luar biasa. Tahukah Bapak Ibu Saudara, ketika Rasul Paulus dan Rasul Silas ada di penjara yang bagian dalam, mereka di penjara, mereka dipasung, terjadi sesuatu hal yang luar biasa. Nah, orang-orang yang sudah mengalami perjumpaan dengan Tuhan, Bapak Ibu Saudara, karena mereka mempercayai bukan mereka yang berusaha untuk datang sama Tuhan, tapi yang sesungguhnya justru Tuhanlah yang datang mencari kita, Bapak Ibu Saudara. Dan ketika kita sudah berjumpa dengan dia dan merasakan kebaikan Tuhan, merasakan Tuhan yang luar biasa, yang terjadi adalah penuh dengan ucapan syukur. Amin. Penuh dengan pujian, penuh dengan doa kepada Tuhan. Dan ini semuanya bukan supaya Tuhan melakukan sesuatu buat kita, tapi karena kita mempercayai dia sudah melakukan begitu banyak hal yang luar biasa. Amin. Jadi kalau lagi saudara berdoa hari-hari ini, itu bukan supaya Tuhan bergerak melakukan sesuatu buat saudara, tapi karena saudara sudah memiliki hubungan dengan Tuhan. Karena dia nyata. Amin. Makanya doa itu adalah sebuah komunikasi, ucapan syukur kepada satu pribadi yang nyata, yang dimana dia sudah melakukan perkara yang luar biasa, menebus hidup kita dari dosa. Ya, yang sudah melakukan perkara yang luar biasa di mana dia menyertai kita, memberikan kekuatan kepada kita, Bapak Ibu Saudara. Jadi kalau Bapak Ibu Saudara hari-hari berdoa, bukan lagi karena ada jadwal doa, amin. Iya, bukan lagi karena ada sebuah keberadaan di mana saudara harus melakukan itu supaya Tuhan nanti melakukan sesuatu, tapi karena adanya apa? Hubungan. God is real, amin. Ya. Kalau Bapak Ibu Saudara punya istri, punya suami, nyata, maka terjadi sebuah hubungan, komunikasi. Tiap pagi, good morning babe. Iya kan gitu, selamat pagi sayang, amin. Iya, apakah nggak pernah begitu, amin? Cuek, ya kan gitu ya. Bangun pagi guys, kamana nu hiji kadi itu ya kan. Yang satu ke sini, yang satu ke sono, nggak pernah ada komunikasi. Ya. Jadi kayaknya itu suami bayang istri bayangan, nggak real. Harusnya kalau mereka real, mereka ada komunikasi, ngobrol satu dengan yang lain, amin. Walaupun mungkin jaraknya jauh pun kita punya WA, amin. Kita punya handphone, kita tetap ngobrol. Mungkin ada apa? Iya, video call, amin. Iya, kalau saya pernah ketemu sama orang yang tiap hari video callan suami istri. Ya, video callan kemana ada gitu ya. Sayang apa sayang? Sayang apa khawatir? Jadi kemana-mana dia video call ya gitu. Ya. Luar biasa, amin. Amin. Iya, menyatakan bahwa mereka nyata, ada dan ada hubungan sehingga mereka bisa berkomunikasi satu dengan yang lainnya. Amin. Dan Allah itu nyata. Tuhan itu nyata dan dia ingin menjalin sebuah hubungan dengan Bapak Ibu Saudara, amin. Iya, jadi Paulus ketika berjumpa dengan Kristus pada waktu itu, Bapak Ibu Saudara, terjadi sebuah perjumpaan yang mengubah hidupnya, yang membuat dia akhirnya mengenal Kristus yang luar biasa, sehingga terjadi hubungan. Jadi kalau dia berdoa itu karena adanya hubungan, bukan karena dia ada di dalam penjara lalu dia berdoa. Iya, saya percaya walaupun dia ada di istana, dia tetap berdoa karena bukan mengharapkan pertolongan Tuhan, tapi karena adanya hubungan. Jadi setiap pagi, setiap sore, setiap siang, setiap malam mungkin Bapak Ibu Saudara bisa juga menjalin sebuah hubungan. Amin. Iya, jadi doa tidak dibatasi lagi dengan
jadwal, dengan aktivitas, dengan rutinitas, dengan kegiatan. Tapi doa merupakan sebuah apa? Hubungan. Karena kita merasakan Tuhan itu nyata. Amin. Amin. Di saat lagi banyak berkat, kita doa. Puji Tuhan, bersyukur. Di saat susah, tetap kita juga doa. Nah, ketika Paulus dalam masalah, dia di penjara, dia di istilahnya dikerangkeng gitu, lalu di rantai begitu. Dia tetap dikatakan sini di dalam Kisah Rasul pasal yang ke-16 ayat yang ke-25 dikatakan, Bapak Ibu Saudara. Kisah Para Rasul 16 ayat yang ke-25. Ya. Perhatikan di situ. Tetapi kira-kira tengah malam Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan pujian di dalam penjara mereka. Puji-pujian kepada Allah, dan orang-orang hukuman lain mendengar mereka. Dia lakukan karena dia sadar adanya hubungan dengan Allah. Dan ini hal yang luar biasa. Apakah Paulus bisa mengharapkan sesuatu terjadi yang dahsyat? Dia juga nggak tahu, saudara. Ya, apa yang Allah akan lakukan dalam hidupnya. Bahkan kalau lihat kisah-kisah para rasul, para rasul ini meninggal itu bukan meninggal secara terhormat atau baik-baik, ya. Apalagi kayak Petrus, dia matinya juga disalib. Bahkan disalibnya juga dia nggak mau disalib kayak Yesus pala di atas, dia mau pala di bawah. Saya nggak layak seperti Yesus pala di atas, saya mau pala di bawah. Kenapa? Adanya hubungan karena kasihnya yang besar yang dia terima dari Yesus membuat kasihnya juga besar. Amin. Iya, seberapa besar engkau mengasihi sesamamu, seberapa besar engkau mengasihi gerejamu, seberapa besar engkau untuk rajin beribadah, itu semuanya tergantung daripada seberapa besar kasih Allah yang engkau terima. Amin. Iya, semakin besar engkau menikmati Allahmu, maka semakin besar mengubah hidupmu penuh dengan cinta dan kasih yang luar biasa. Amin. Sehingga kalau kita mau mengalami sebuah perubahan tentang kasih, ayo belajar dulu menikmati kasih itu. Kalau kita belum merasakan kasih Allah yang besar sama kita nggak akan bisa, Bapak Saudara, untuk memiliki kasih yang besar juga. Kalau kita belum merasakan pengampunan yang besar dari Allah, kita juga nggak bisa ngampunin juga, Bapak Ibu Saudara. Kalau kita belum merasakan kesabaran Allah yang luar biasa, kita juga tidak bisa berlaku sabar terhadap orang lain. Iya. Ini semuanya adalah gambaran respon, cerminan dari bagaimana hubunganmu dengan Allah. Semakin besar, semakin luar biasa. Ayat yang ke-26 dikatakan di situ. Akan tetapi terjadilah apa? Gempa bumi yang hebat. Sehingga sendi-sendi penjara itu goyah. Dan seketika itu juga terbukalah semua pintu dan terlepaslah apa? Belenggu mereka semua. Terjadi sesuatu ketika mereka berdoa, ketika mereka memuji Tuhan. Bukan karena, ya Bapak Ibu Saudara, ini yang mereka harapkan terjadi. Tapi karena apa? Karena inilah yang Allah lakukan bagi keberadaan orang-orang yang dikasihinya. Amin. Amin. Dia juga nggak tahu kalau bakal ada gempa bumi. Siapa yang bisa tahu kalau tiba-tiba ada gempa bumi? Siapa yang tahu gempa bumi itu akan membuka setiap penjara, menghancurkan setiap belenggu? Siapa yang tahu dia bisa, Bapak Ibu Saudara, ketika engkau berdoa, usahamu jadi ramai. Amin. Iya, engkau yang tadinya pengangguran, punya pekerjaan. Engkau yang tadinya enggak ketemu dengan orang yang murah hati, tiba-tiba ketemu sama orang murah hati. Siapa yang tahu? Enggak ada yang tahu. Iya. Tapi Allah yang kita sembah adalah Allah yang baiknya luar biasa. Ketika Paulus melakukan sebuah keberadaan ini, dia tidak ingin, Bapak Ibu Saudara, mungkin menyuruh Allah melakukan sesuatu, tapi dia percaya Allah yang dia sembah adalah Allah yang nyata, yang tidak akan pernah membiarkan umatnya dalam masalah dan persoalan. Amin. Jadi hari ini ketika engkau memuji Tuhan, menyembah Tuhan, itu bukan karena supaya Allah melakukan sesuatu, tapi karena terjadinya adanya hubungan. Ketika engkau merasakan kebaikan Allah datang dalam hidup saudara. Amin. Dan saya pastikan ketika engkau memuji Tuhan, menyembah Tuhan, terjadi sesuatu. Allah sedang melakukan perkara yang besar dalam hidup saudara. Amin. God is real. Allah itu nyata. Senggol kiri kanan saudara. Jangan khawatir lagi. Amin. Jangan takut lagi. Allah sanggup melakukan segala perkara. Ya, berikan tepuk tangan bagi Allah kita yang luar biasa. Amin.
Jadi ini poin penting yang luar biasa, ya. Jadi apa Bapak Ibu Saudara di sini dikatakan, ya, makna kehadiran Kristus Yesus bagi kita sebagai orang percaya. Apa sih maknanya? Ya. Ini maknanya kepada kita untuk menyatakan betapa Dia melakukan perkara-perkara yang luar biasa. Dia berusaha untuk terus datang mendekat sama saudara. Ya, saudara lari sana, lari sini, Dia akan terus mendekat sama saudara supaya saudara bisa mengalami sebuah perjumpaan dengan Allah. Karena ketika engkau sudah berjumpa, engkau akan bisa merasakan kasih Allah yang luar biasa. Engkau udah dipuaskan. Perempuan ini terpuaskan dengan kehadiran Kristus. Dia yang menjadi wanita berdosa, wanita biasa-biasa Bapak Ibu Saudara, sekarang jadi orang yang luar biasa. Dia bisa menjadi saksi Kristus. Banyak orang datang berbondong-bondong menghampiri Kristus. Bahkan mereka akhirnya berkata, dulu saya ngedengar Kristus dari kamu. Sekarang saya juga mengalami sendiri. Amin. Iya, mungkin hari-hari ini saudara tanpa sadar bawa juga orang-orang untuk mendengar Kristus. Jadi kalau hari-hari saudara ketemu sama orang, jangan ngomongin masalah-masalah juga yang lain. Belajar ngomongin Kristus, kebaikan Kristus, anugerahnya yang luar biasa. Amin. Iya, perkenalkan orang kepada Kristus supaya mereka mengenal bukan Kristus loh yang kamu sembah sekarang ini karena kamu coba dengan usahamu sendiri, tapi Kristus itu bukan seperti itu. Dia justru yang datang cari kita. Amin. Iya, Dia Tuhan yang datang cari kita. Bahkan Dia berkorban menebus hidup kita supaya kita diselamatkan. Amin. Menikmati kehidupan yang kekal. Jadi ayo hari-hari ini ya jadi saksi Kristus. Amin. Iya, mau senggol kiri kanan saudara, katakan jangan gosip terus. Amin. Iya, ya. Mendingan jadi saksi Kristus. Amin. Perkenalkan Kristus. Amin. Iya, haleluya. Ya, kasih tepuk tangan untuk Yesus kita yang luar biasa ya. Saudara, kadang-kadang kita ada di gereja Sungai Yordan tapi nggak pernah itu ngomongin gereja Sungai Yordan. Pernah sih ngomong jeleknya saudara ya kayak gitu. Nggak pernah ngomongin baiknya gitu. Nggak pernah ngomongin pengajarannya. Tapi ada di sini gitu loh. Ya, ini beda sama perempuan ini. Iya, karena perempuan ini sudah mengalami perjumpaan. Nah, jangan-jangan kita belum mengalami. Jadi nggak roba-roba saudara. Ya, akhirnya nggak ada perubahan dalam hidup kita. Kalau tidak ada perubahan dalam hidup kita, doamu, puji-pujianmu kayaknya sia-sia. Karena itu semuanya kepengen kayak jampe-jampe supaya Tuhan tolong, supaya Tuhan melakukan sesuatu. Enggak, bukan itu. Itu bukan iman Kristen. Kalau iman Kristen kita percaya usaha Tuhan, terserah Tuhan mau melakukan apa dalam hidup saya. Saya yang penting mengucap syukur, memuji Tuhan, berdoa karena Dia sudah baik dalam hidup saya. Amin. Dan saya mau memberitakan kebaikan Tuhan dalam kehidupan saya dimanapun saya berada. Ini yang poin luar biasa. Ya, sehingga keberadaan ini akan membuat saudara bergairah di dalam semua perjalanan hidup saudara. Nah, bagaimana kita dapat mengalami kehadiran Kristus di dalam perjalanan iman kita, Bapak Ibu Saudara? Ayat yang kedua tadi dari 1 Yohanes pasal yang pertama dan ayat yang keempatnya itu menekankan bahwa Yohanes itu rindu memberitakan Kristus, sang firman hidup kepada banyak orang. Dia tulis itu supaya orang lain banyak yang mendengar, membaca ya, tentang keberadaan Kristus yang luar biasa. Dia kepengen. Jadi ketika kita ingin mengalami kehadiran Kristus di dalam perjalanan iman kita, sering-sering ceritain siapa? Yesus yang baik. Amin. Makanya ini akan membuat saudara menjadi pribadi-pribadi yang sangat bergairah. Ya, bersemangat dalam hidup saudara. Nah, ketika kita mengalami perjumpaan pribadi ini dengan Kristus dan merasakan kasih-Nya yang luar biasa, ini memberikan kerinduan, dorongan sama kita Bapak Ibu Saudara. Untuk kita bisa menjadi sebagaimana yang Dia rencanakan dalam hidup saudara. Nah, kalau saudara belum mengalami ini, saya percaya kita akan jadi orang yang biasa saja. Ya, tanpa keberadaan yang luar biasa. Pada suatu ketika Yesus sudah disalib, lalu Dia mati disalib, ya, lalu Dia dikuburkan, lalu tiba-tiba Dia bangkit. Lawan-lawan daripada kekristenan pada waktu itu, ya, membuat sebuah ya, cerita bahwa Yesus
dicuri. Mayatnya bukan bangkit, mayatnya dicuri katanya gitu. Jadi murid-muridnya yang menjadi sorotan dituduh mereka yang nyuri. Jadi akhirnya mereka ditangkap, Bapak Ibu Saudara. Ada 2 muridnya merasa ketakutan, lalu mereka pergi keluar kota, namanya ke Emmaus. 2 murid ini nih lari ke sana. Mereka coba menghindari ya karena mereka takut, mereka juga mungkin khawatir ya karena masalah ini. Tapi apa yang terjadi Bapak Ibu Saudara? Apakah ketika mereka lari, ketika mereka ketakutan, apakah Tuhan sudah tidak sayang lagi sama mereka? Dia tetap sayang. Waktu mereka ada di dalam perjalanan ke sana, Yesus menghampiri mereka juga Bapak Ibu Saudara. Walaupun dalam rupa yang lain sampai mereka nggak kenal kalau itu Yesus. Ya. Terjadi sebuah pembicaraan, sebuah komunikasi lagi, sebuah keberadaan lagi di mana mereka mendengar lagi tentang Kristus yang luar biasa. Dan tahukah Bapak Ibu Saudara, kalau orang mendengar tentang Kristus yang luar biasa, terjadi sebuah keberadaan di mana ini terjalin hubungan yang luar biasa, maka tanpa disadari rohnya kembali menyala-nyala, jiwanya kembali berkobar-kobar. Jadi mereka yang udah jalan jauh banget, ini mungkin dari Kerawang ke Rengas Dengklok begitu ya, mungkin ini dari Jakarta ke Bekasi, udah jauh banget ini jalannya gitu, karena mereka sedang melarikan diri. Ketika mereka mengalami sebuah perjumpaan melalui kisah Kristus yang luar biasa ini, yang terjadi mereka kembali berkobar-kobar. Yang tadinya mereka mau menjauhkan diri dari kota itu, Bapak Ibu Saudara, sekarang mereka dengan semangatnya kembali lagi. Rasa takut hilang, rasa lelah hilang. Yang ada adalah semangat yang berkobar-kobar. Amin. Keberanian yang luar biasa untuk mereka mengalami Kristus. Untuk banyak orang juga mengalami Kristus. Ini sesuatu yang luar biasa. Jadi saya berharap Bapak Ibu Saudara, apapun keberadaanmu, mungkin kau sedang melarikan diri, mungkin kau udah lagi gak mau ibadah, mungkin kau udah lagi gak baca firman, mungkin kau lagi gak ada hubungan dengan Tuhan, saya ingin sampaikan Tuhan tetap mengasihi saudara. Dia ingin mengejar, mencari saudara supaya saudara kembali bergairah di dalam Tuhan. Amin. Jadi siapa hari-hari ini yang Bapak Ibu Saudara ketika engkau berjumpa dengan Kristus, apa yang kau beritakan hari-hari ini? Ya, apa yang kau ceritakan kepada orang? Harusnya tentang siapa? Yesus. Amin. Iya, tentang Yesus, firman Allah yang luar biasa ini, ya. Yesus Kristus yang kekal, yang tidak terbatas, ya. Yang sudah rela menjadi terbatas supaya kita mengalami kasih-Nya yang tidak terbatas. Bapak Ibu Saudara. Ya, jadi ini yang Tuhan ingin kita alami, di mana Dia rela menjadi terbatas, terpisah dengan Bapa dan mengalami kematian demi dosa-dosa kita supaya kita mengalami ketidakterbatasan Tuhan dalam hidup kita, mengalami perjumpaan dengan Bapa dan yang lebih dahsyat lagi, menikmati pengampunan dosa, di mana engkau dikuduskan, dibenarkan, dan saya percaya engkau akan menikmati begitu banyak anugerah Tuhan yang luar biasa. Amin. Jadi ini poinnya Bapak Ibu Saudara, ya. Ini yang Tuhan ingin supaya kita alami. God is real dan Dia ingin membangun hubungan dengan saudara, ya. Jadi firman hidup ini sekarang sudah menjadi manusia dan Dia mengejar saudara dimanapun saudara berada karena Dia sangat mengasihi saudara. Amin. Jadi kita dapat yakin dan percaya kepada Kristus dengan teguh. Kenapa Dia datang ke Dia menghampiri kita supaya kita terus diyakinkan menjadi orang-orang percaya kepada Kristus dan kita menjadi pribadi-pribadi yang kokoh di dalam Tuhan. Enggak gampang tergoncang, enggak gampang kena rayuan. Amin. Iya, enggak gampang teralihkan. Fokus kita teguh kuat. Prinsip kita teguh kuat. Kebenaran itulah yang harusnya kita utamakan. Amin. Iya, apapun tantangannya. Iya. Ketika firman ini menyatakan diri kepada kita, kita dapat bersekutu dan menikmati kasih Allah yang luar biasa. Dan ketika firman ini Bapak Ibu Saudara menyatakan diri kepada kita, kita dapat mengalami yang namanya sukacita sejati di dalam Kristus. Dan kita bisa menjadi saksi Kristus dimanapun kita berada. Amin.
Kita bisa seperti Rasul Paulus dan Silas ketika ada di dalam penjara. Sekalipun di dalam penderitaan, sekalipun dalam kesusahan, mungkin babak belur, penuh bilur karena dipukulin. Dia tetap bisa berdoa kepada Tuhan. Dia bisa tetap memuji Tuhan. Dia bisa bersyukur kepada Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Di dalam semua masalah persoalan yang dialami. Dan kalau terjadi sesuatu di mana Allah melakukan perkara yang dahsyat, itu adalah bonus. Amin. Amin. Itu adalah kerinduan Allah dalam hidup saudara. Tapi yang pasti di dalam kondisi itu pun hatinya penuh dengan sukacita. Orang yang bisa berjumpa dengan Kristus dan mengalami Kristus, hatinya akan penuh dengan apa? Sukacita. Pujian. Amin. Amin. Amin ibu-ibu, amin. Jadi kalau bangun pagi sampai sore masih ngomel, saya rasa itu masih belum adanya perjumpaan. Kalau disenggol orang masih ngomel, itu rasanya masih belum perjumpaan. Karena saudara harus mengalami perjumpaan, amin. Iya, jadi ketika masalah persoalan datang, kita bisa terus mengucap syukur. Apapun yang terjadi, kita bisa mengucap syukur, amin. Mengucap syukurlah dalam segala perkara. Itulah yang dikehendaki Allah dalam kehidupan kita, amin. Dan ini hanya bisa terjadi ketika seseorang sudah mengalami perjumpaan dengan Kristus ini, saudara. Di mana dia bisa merasakan Tuhan, terima kasih ya, Tuhan sudah apa? Mengampuni dosa saya. Tuhan sudah menebus keberadaan hidup saya. Tuhan sudah datang menjumpai saya. Sampai saya bisa tahu loh kalau saat ini saya sudah dibenarkan oleh Tuhan. Amin. Iya. Jadi ketika saudara mengalami begitu banyak tantangan, masalah, pergumulan, saya yakin dan percaya orang-orang yang sudah mengalami Tuhan, yang sudah mengalami perjumpaan dengan Tuhan, mereka akan terus mengucap syukur. Memuji Tuhan, apapun tantangannya, amin. Jadi senggol kiri kanan saudara, kamu harus berjumpa dengan Kristus, amin. Iya, kamu harus mengalami Kristus, amin. Iya, ini sebuah keberadaan yang harusnya ada dalam diri kita. Jadi mengevaluasi diri kita sekarang gampang, saudara. Ketika engkau ketemu masalah, menghadapi tantangan, apakah engkau penuh dengan ucapan syukur atau penuh dengan apa? Sungut-sungut. Ini menjadi sebuah perbedaan, ya. Kita dapat mengalami sukacita sejati di dalam Kristus. Bahkan kita bisa menjadi saksi Kristus. Amin. Nah kalau saudaranya ngomel-ngomel terus, kapan jadi saksinya, amin? Amin. Bawa orang, ayo kita ke gereja terus jadi apa? Jadi kayak kamu ngomel-ngomel, embung sana gitu. Amin. Iya. Jadi kayak kamu yang terdoyan gosip, sorry. Iya, gitu. Kenapa? Karena nggak mau orang diajak untuk jadi sama kayak diri orang-orang yang belum mengalami perjumpaan. Tapi kalau orang itu baik, mengalami sebuah perubahan yang luar biasa, itu seperti perempuan yang berdosa. Perempuan Samaria yang berdosa ini. Orang mau dengar. Dan mereka mengalami Kristus juga, Bapak Ibu Saudara. Sampai akhirnya mereka berkata, sekarang aku tidak lagi mendengar dari kamu, tapi aku juga sudah mengalami Kristus. Amin. Wow, sehingga mereka pun bisa bersama-sama menikmati Tuhan. Nah hari-hari ini, inilah yang Allah rindukan, Bapak Ibu Saudara. God is real. Allah itu nyata. Ketika engkau terus dibawa untuk mendengar ya tentang karya Kristus dan apa yang dia sudah lakukan buat saudara. Mendengar tentang Kristus yang baiknya luar biasa. Tentang kemurahannya, tentang apa yang sudah dikerjakannya. Ini lambat laun membawa saudara untuk memunculkan iman dalam hidup saudara. Keyakinan dalam saudara. Sampai saudara sadar ketika saudara punya masalah, punya persoalan. Saudara bisa datang kepada Yesus, saudara bisa berdoa, Tuhan aku punya masalah, aku percaya engkau Allah yang menyertai hidupku, amin. Iya, entahlah apa yang Tuhan akan lakukan, aku percaya engkau Allah yang baik, amin. Iya, sehingga dengan demikian engkau akan bisa melihat campur tangan Tuhan terjadi. Dan bahkan lebih daripada itu, hati kita yang tadi penuh dengan ketakutan, sekarang penuh dengan damai. Karena kita percaya Tuhan pasti akan lakukan sesuatu. Karena kita adalah anak-anak yang dikasihinya, amin. Jadi apapun yang terjadi dalam hidupmu saudara, mari saudara. Jangan penuhi dengan kekhawatiran, jangan dipenuhi dengan ketakutan, jangan dipenuhi dengan keberadaan yang membuat saudara stres, depresi, putus asa, tapi tetap percaya bahwa Yesus kita adalah Yesus yang baik. Amin. Dia akan terus datang mengejar saudara, mencari saudara, untuk saudara bisa mengalami perjumpaan dengan dia, dan saudara mengalami sebuah perubahan yang luar biasa. Dan saudara akan menjadi saksi Kristus, menyatakan kuasa Tuhan, menyatakan mujizat Tuhan, menyatakan begitu banyak hal yang luar biasa, di mana saudara akan menjadi alat di dalam tangan kasih Tuhan, dan di dalamnya nama Tuhan dipermuliakan. Amin. Ayo berikan tepuk tangan untuk Yesus kita.
kita akan tundukkan kepala, kita akan menikmati perjamuan kudus hari ini. Untuk menikmati semua kebaikan Tuhan. Mengingat semua apa yang Tuhan sudah lakukan buat kita. Dan biarlah nama Tuhan yang terus dipermuliakan. Haleluya. Saya undang pelayan perjamuan untuk maju ke depan. Saya undang juga para pemain musik untuk maju ke depan. Kita angkat pujian ini. Terima kasih Bapa. Sekalipun ada begitu banyak hal yang mungkin kami tidak pahami. Ada begitu banyak masalah yang kami tidak mengerti. Kami tidak tahu jalan keluar apa yang harus kami lakukan. Tetapi kami mempercayai ada Tuhan di tengah-tengah hidup kami. Dan Engkau sudah datang menjumpai kami Bapa. Engkau sudah datang menebus keberadaan hidup kami. Supaya hari ini kami boleh mengalami sebuah perjumpaan dengan Engkau. Dan kami percaya Tuhan, Engkau rindu melakukan sesuatu bagi kami. Engkau rindu menyatakan dirimu bagi kami. Sehingga sekalipun kami tidak melihat, tapi kami percaya ada sesuatu yang luar biasa yang Tuhan ingin nyatakan di tengah-tengah kami. Haleluya. Penyertaan-Mu Tuhan, segala Bapa, terima kasih untuk kasih dan anugerah-Mu atas kami. Kami boleh mengingat semua apa yang Tuhan sudah lakukan bagi kami. Di mana tubuhmu terpecah, darahmu tercurah. Untuk kami mengalami begitu banyak anugerah yang luar biasa. Saat ini kami berdoa, memberkati akan roti, akan anggur yang merupakan tubuh dan darah. Bila sebentar kami makan, kami minum, ini akan membawa kami untuk dapat mengingat semua karya Tuhan. Menikmati semua kebaikan Tuhan. Di mana Tuhan melakukan perkara yang luar biasa dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Kami memberkati di dalam nama Yesus. Yang lemah dikuatkan, yang sakit dijamah dan disembuhkan. Yang di dalam pergumulan Tuhan membuka jalan dengan luar biasa. Karena bagi Allah tidak ada perkara yang mustahil. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Bukan karena kekuatan. Yes, amin. Anugerah-Mu, anugerah-Mu Tuhan, kasih dan sayang-Mu, sumber kekuatan bagiku. Katakan penyertaan-Mu. Saya undang kita sama-sama bangkit berdiri. Penyertaan-Mu Tuhan. Yes, amin. Segalanya bagiku. Hadir-Mu di hidupku. Terutama bagi, katakan anugerah-Mu, anugerah-Mu. Semua karena anugerah, bukan karena kekuatanku. Yes, amin. Anugerah-Mu, anugerah-Mu Tuhan, kasih dan sayang, sumber kekuatan bagiku. Katakan anugerah-Mu. Haleluya. Semua karena
Tuhan, kasih dan sayang, sumber kekuatan bagiku. Kasih dan sayang-Mu, sumber kekuatan bagiku. Haleluya. Kasih dan sayang-Mu, sumber kekuatan bagiku. Haleluya. Mari kita angkat roti yang merupakan tubuh Kristus yang ada di tangan kanan kita. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Haleluya. Tuhan rindu untuk setiap kita terus mengingat akan apa yang Dia sudah lakukan. Bagaimana tubuhnya terpecah dengan begitu banyak penderitaan supaya kita dipulihkan. Hubungan kita dengan Bapa kembali dipulihkan. Bagi orang yang percaya, hubungan kita dengan Bapa kembali mengalami pemulihan yang luar biasa. Hubungan kita dengan sesama, Allah sanggup untuk memulihkan. Bahkan apapun yang hancur dalam kehidupanmu, rumah tanggamu, pekerjaanmu, percayalah Allah sanggup untuk memulihkan. Karena bagi Allah tidak ada perkara yang mustahil. Ketika engkau menjadi orang percaya, kasih karunia Allah melimpah dalam hidupmu. Mari kita sama-sama makan dengan penuh ucapan syukur di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya. Mari kita angkat cawan yang ada di tangan kanan kita. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan. Lalu ia berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Tuhan ingin menyadarkan kepada kita bahwa hari-hari ini kita sudah hidup di bawah perjanjian yang baru. Di bawah kasih karunia Tuhan, di mana kita diselamatkan bukan karena usaha kita, tetapi kita diselamatkan karena usaha Yesus datang dalam dunia ini untuk kita. Berkorban untuk kita, mati bagi kita, menebus segala keberadaan hidup kita, bangkit bagi kita, menyatakan diri bagi kita, naik ke surga mencurahkan rohnya bagi kita, supaya kita senantiasa diberikan terus kekuatannya yang luar biasa. Apapun yang kau alami hari-hari ini, Allah sanggup melakukan perkara yang luar biasa. Karena Allah adalah Allah yang dahsyat. Dan Dia mengasihi engkau. Dia ingin supaya Dia menyatakan dirinya. God is real. Allah itu nyata. Mari kita sama-sama minum dengan penuh ucapan syukur. Di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Bapa. Mari kita naikkan ucapan syukur kepada Dia. Bersyukur untuk semua kebaikannya. Bersyukur untuk semua pengorbanannya yang luar biasa. Bersyukur untuk karyanya yang dahsyat bagi kita. Di mana Dia rela mengorbankan hidupnya untuk supaya kita mengalami keselamatan. Dia rela untuk menderita supaya kita merdeka dan diselamatkan. Dia menderita untuk miskin dalam dunia supaya kita diberkati dan memuliakan namanya. Haleluya. Terpujilah namamu. Haleluya. Ajaib perbuatanmu. Oh haleluya. Karyamu ajaib Tuhanku. Ajaib karyamu ajaib. Haleluya. Sembahnya bagimu. Haleluya. Keagungan milikmu. Oh Yesusku. Ajaib perbuatanmu. Sembahku,
pujianku hanya bagimu. Oh, hanya bagimu. Haleluya, hanya bagimu. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Lawat kami umat-Mu. Biar kami boleh mengalami perjumpaan dengan Engkau Bapa. Menikmati semua kasih-Mu yang luar biasa. Kebaikan-Mu yang luar biasa. Yang sanggup mengubah hidup kami. Oh, membawa kami menikmati karya-Mu. Oh, terima kasih Bapa. Tidak ada perkara yang mustahil dengan Engkau. Karya-Mu dahsyat, karya-Mu luar biasa, membayar semua harga yang harus kami bayar. Mengubahkan keberadaan kehidupan kami dengan kasih-Mu yang luar biasa. Memampukan kami untuk kami menikmati semua karya-Mu yang luar biasa. Terima kasih Bapa. Engkau baik Tuhan. Engkau baik. Terima kasih. Lawat kami umat-Mu di tempat ini. Biar kami boleh menikmati Engkau lebih lagi Tuhan. Berjumpa dengan Tuhan, mengalami kasih Allah yang luar biasa, mengalami kebaikan Allah yang luar biasa, yang sanggup mengubah hidup kami. Terima kasih Bapa. Yang lemah mari Tuhan kuatkan mereka, yang sakit mari Tuhan jamah sembuhkan mereka, yang di dalam pergumulan dan duka cita mari hiburkan mereka. Mari Tuhan lakukan perkara yang luar biasa, karena kami percaya bagi Allah tidak ada perkara yang mustahil. Terima kasih Bapa. Terpujilah Nau Bapa. Tuhan memberkati semua kami yang boleh mengambil bagian dalam ibadah raya hari ini. Tidak ada yang terkecuali, Tuhan berkati semua kami. Pribadi demi pribadi, keluarga demi keluarga, anak cucu mantu kami diberkati oleh Tuhan. Dan apapun yang kami lakukan menjadi berhasil karena Tuhan. Karena Engkau rindu menyatakan kemuliaan-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Diberkatilah kami hamba-hamba-Mu yang boleh melayani hari ini. Kami percaya Tuhan semua jerih lelah kami dalam Tuhan tidak akan pernah sia-sia. Tuhan memberkati kami dengan begitu banyak berkat yang luar biasa yang Tuhan sudah sediakan dalam hidup kami. Dan biarlah nama Tuhan dipermuliakan. Lalu kami berdoa bagi bangsa kami Indonesia. Mari Tuhan terus memberkati bangsa kami. Biarlah bangsa kami boleh menikmati kebaikan Tuhan. Biarlah bangsa ini boleh menikmati betapa Allah yang kami sembah adalah Allah yang luar biasa. Sehingga mereka boleh mengenalkan Engkau dan mereka boleh dapat diselamatkan. Kami berdoa bagi kota kami juga Tuhan, kami percaya Tuhan memberkati kota di mana kami tinggal. Kami percaya kebaikan Tuhan dinyatakan atas kota kami. Bila kota-kota ini menjadi kota kemuliaan Tuhan, di mana kehadiran Allah kuat nyata di dalamnya. Kami berdoa bagi gereja Sungai Yordan Jemaat Anugerah ini. Mari terus jadikan anugerah yang luar biasa. Di mana pun kami berada untuk memberitakan Injil kasih karunia-Mu yang luar biasa. Di mana kami boleh menikmati apa yang Tuhan sudah lakukan bagi kami. Betapa kami boleh menikmati apa yang Tuhan sudah kerjakan bagi kami. Dan biarlah nama Tuhan saja yang dipermuliakan. Terima kasih Bapa. Bila sebentar kami meninggalkan tempat ini kembali ke rumah tangga masing-masing. Kami percaya penyertaan Allah ajaib atas setiap kami. Mari jemaat yang dikasihi Tuhan, buka hatimu, angkat tanganmu. Pulanglah, terimalah berkat yang daripada Bapa di surga. Yang terus memberkati hidupmu dengan berkat-berkatnya yang luar biasa. Damai sejahtera, sukacita daripada Tuhan Yesus mengalir melimpah dalam hidupmu. Dan Roh Kudus yang ajaib akan terus menolong engkau, menguatkan engkau, menghibur engkau, melakukan perkara yang luar biasa. Sehingga dimanapun kau berada, berkat Tuhan melimpah dalam hidupmu. Terimalah berkat ini di dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita sepenuhnya. Haleluya. Semua yang percaya, mari sama-sama katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati.